Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit mudah-mudahan lekas disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita awali kegiatan pembelajaran jarak jauh hari ini, mari kita membaca doa sebelum belajar ya anak-anak ya. Seperti biasa anak-anak bisa membaca dari rumah, oke? Ikuti Bapak dari rumah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Nah baik anak-anak, alhamdulillah hari ini kita melanjutkan pelajaran sebelumnya. Pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang ya peduli lingkungan dan juga tentang doa makan ya anak-anak ya. Selalu diingat pelajaran yang minggu lalu. Hari ini kita belajar ya pelajaran ke-6 yaitu tentang ayo berwudu. Nah anak-anak bisa coba tolong perhatikan Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wudu ya. Wudu artinya bersuci dengan air. Wudu artinya bersuci dengan air. Coba anak-anak sekali lagi diulang. Wudu artinya apa anak-anak? Sekali lagi, wudu artinya apa anak-anak? Iya betul, artinya bersuci dengan air. Nah selanjutnya wudu merupakan salah satu syarat sah sholat. Ya, maksudnya ya jika tidak melaksanakan wudu, jika kita ingin sholat tidak melaksanakan wudu, maka sholat kita tidak sah atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dengan berwudu ya, dengan berwudu kamu menjadi suci ya, suci. Jadi suci itu terhindar dari hadas kecil maupun hadas besar ya anak-anak ya. Nah, jadi selanjutnya anak-anak ya, jika kita ingin menghilangkan hadas kecil, contohnya buang air kecil ya, atau buang air besar dan lain sebagainya ya, kita harus cebok terdahulu ya. Setelah kita cebok, nah maka dari itu kita langsung melaksanakan wudu. Maka hadas-hadas kecil kita terangkat ya anak-anak ya. Anggota tubuh kita menjadi suci dan bersih ya anak-anak, selalu diingat. Maka jika kita laksanakan wudu, maka sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, paham anak-anak sampai sini? Coba kita ulang lagi, wudu artinya apa anak-anak? Iya, bersuci dengan air. Selanjutnya, wudu merupakan salah satu syarat sah sholat. Jika tidak wudu, maka sholatnya tidak sah atau tidak diterima. Nah selanjutnya dengan berwudu kita akan menjadi suci anak-anak ya. Alhamdulillah. Nah baik anak-anak, sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya, mari kita bernyanyi dahulu nih tentang potong bebek angsa, tentang mari berwudu. Mohon maaf ya anak-anak ya, tentang mari berwudu dan dengan ada lagu potong bebek angsa. Anak-anak tahu lagu potong bebek angsa? Iya, liriknya kita ganti menjadi marilah berwudu ya anak-anak ya. Bisa? Baik anak-anak, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah berwudu bersama, melakukan sholat berjamaah. Berwudu itu bersih dan suci, la 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 la. Alhamdulillah, anak-anak bisa diulang-ulang terus ya di rumah ya. Nah baik anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang tata cara berwudu. Nah bagaimana sih tata cara berwudu tuh? Nah yang pertama yaitu ada syarat wudu. Nah syarat wudu maksudnya apa anak-anak? Nah maksudnya yaitu syarat sah, maksudnya syarat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wudu kita ya anak-anak ya. Syarat sah kita untuk melaksanakan ibadah yang lain, contohnya memegang Al-Quran ya, selanjutnya melaksanakan sholat.
Maka wudhu di sini baru syah dilaksanakan jika yang pertama yaitu beragama Islam. Syarat wudhu yang pertama yaitu beragama Islam. Ya, jika dia orang non-Islam maka wudhunya sia-sia. Ya, anak-anak bisa dipahami? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya nomor B yaitu mumayyiz. Yaitu apa sih mumayyiz? Orang yang sudah dapat membedakan perbuatan benar dan salah. Ya, anak-anak sudah bisa ya membedakan perbuatan benar dan salah. Ya, mencuri itu perbuatan benar anak-anak? Iya, betul sekali. Mencuri itu bukan perbuatan yang benar ya anak-anak ya. Perbuatan salah mencuri tersebut. Nah, anak-anak, jika sudah tahu perbuatan benar dan perbuatan yang salah, maka anak-anak jika sudah mumayyiz ya, maka syarat wudhu kita terpenuhi. Maka wudhu kita akan sah ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang C, nah tidak berhadas besar ya. Jika kita ada hadas besar ya, maka wudhu kita tidak sah. Contoh hadas besar apa sih anak-anak? Nah, diantaranya itu ihtilam. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu adalah bermimpi ya anak-anak ya. Namun mimpinya itu mimpi basah. Itu contoh diantara hadas besar ya. Maka jika kita berhadas besar, maka wudhu kita tidak sah. Bisa dipahami anak-anak? Nah, selanjutnya syarat wudhu yang keempat yaitu menggunakan air suci dan mensucikan. Nah, anak-anak harus bisa bedakan, ada air yang bisa mensucikan, airnya suci dan dia juga bisa mensucikan. Dan juga ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Contohnya apa anak-anak? Contoh air yang suci tapi tidak mensucikan yaitu air susu ya. Coba anak-anak, air susu suci? Ya, air susu itu suci anak-anak ya. Boleh kita minum tapi tidak bisa mensucikan. Contohnya lagi air teh, air kopi ya, air soda dan lain sebagainya. Airnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Jadi apa air suci yang mensucikan? Yaitu biasanya contohnya air hujan ya, airnya suci bisa mensucikan. Selanjutnya lagi air sumur ya, yang keluar dari keran kita tuh ya, itu airnya suci dan bisa mensucikan. Itu diantara contoh-contohnya ya. Bisa dipahami anak-anak? Maka jika kita menggunakan air suci dan mensucikan, sah wudhu kita ya. Nah, selanjutnya syarat berwudhu yang kelima yaitu tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Maksudnya apa anak-anak? Nah, jadi maksudnya yaitu contohnya ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Contohnya jika ada cat ya, jika tangan kita ada cat nih ya, ada cat untuk mengecat tembok misalnya, tangan kita ada catnya nih, maka wudhu kita, air kita tidak sampai ke kulit ya anak-anak ya, terhalang oleh cat. Maka catnya itu harus kita angkat dahulu. Maksudnya kita harus bersihkan dahulu ya. Selanjutnya kita berwudhu ya, dirasa sampai airnya masuk sampai ke kulit. Itu contohnya, bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya anak-anak rukun wudhu yang kedua. Nah, rukun wudhu apa saja sih anak-anak? Yaitu yang pertama ada niat ya. Yang A atau yang pertama yaitu niat. Niatnya kapan? Niatnya kita ketika membasuh muka. Itu rukun wudhu yang pertama ya anak-anak ya. Rukun wudhu yang pertama yaitu niat. Nah, niatnya posisinya yaitu ketika pertama kali membasuh muka ya, di dalam hati ya. Nah, selanjutnya yang B yaitu membasuh muka ya. Yang C yaitu membasuh kedua tangan sampai siku ya. Harus sampai siku ya anak-anak ya. Bukan setengah tangan doang, tapi sampai siku ya. Naikkan ke atas sedikit. Nah, selanjutnya rukun wudhu yang kedua yaitu mengusap kepala ya. Cukup diusap boleh sah ya. Selanjutnya yang E yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Bisa dilebihkan ya anak-anak ya. Lebih bagus dilebihkan. Nah, yang F yang terakhir yang itu mengerjakan gerakan secara berurutan rukun wudhunya, yaitu tertib ya. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu sunnah wudhu. Apa saja sih?
Nah, anak-anak, sunnah wudhu yang pertama atau yang A yaitu membaca basmalah pada permulaan wudhu, ya. Membaca basmalah pada permulaan wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak bisa lanjutkan dengan melafalkan, ya, niat wudhu, melafalkan sunnah niat wudhu, ya. Nawaitul wudhu'a lirafil hadatil asghari fardolillahi ta'ala. Nah, setelah itu anak-anak baru membasuh mukanya sambil niat fardunya, ya. Niat di dalam hati ketika membasuh, pertama kali membasuh muka. Nawaitul wudu'a lirafil hadatil asghari fardolillahi ta'ala, ya, di dalam hati. Bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya sunnah wudhu yang kedua yaitu menggosok gigi. Sunnah. C. Mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan tangan, ya. Mencuci kedua telapak tangan ketika sebelum berwudu, ya, sampai kedua pergelangan tangan, ya. Itu sunnah wudhu ya anak-anak, ya. Ketika sebelum dilaksanakan wudhu kita cuci dulu nih kedua telapak tangan kita. Itu masuk sunnah wudhu, ya. Nah, selanjutnya yang D yaitu berkumur dan membersihkan hidung. Jadi anak-anak, kumur dan membersihkan hidung itu sunnah ya anak-anak, ya. Tidak dikerjakan tidak apa-apa, terutama ketika berpuasa. Ketika puasa ya anak-anak, ya, makruh dilaksanakan berkumur dan membersihkan hidung ketika sedang berpuasa ya anak-anak, ya. Namun ketika hari biasa berkumur dan membersihkan hidung itu hanya sunnah ya anak-anak, ya. Ketika kita laksanakan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, selanjutnya yang E yaitu mengusap seluruh kepala dan mengusap kedua telinga, ya. Mengusap seluruh kepala itu hukumnya sunnah ya anak-anak, ya. Yang wajib itu atau yang rukun itu yaitu mengusap sebagian kepala. Namun kalau diusap seluruh kepala nih, ya, dari depan kepala kita sampai belakang kepala kita, selanjutnya diusap kedua telinga kita ya anak-anak, ya, ketika berwudu, itu sunnah hukumnya ya anak-anak, ya. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya yang F yaitu mendahulukan anggota yang kanan, ya, nah, daripada yang kiri. Nah, tangan kanan dulu, ya, kaki kanan dulu baru kaki kiri. Bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah. Yang terakhir yaitu membaca doa selesai wudu. Nah, nanti ya minggu depan insyaallah kita akan lafalkan doa setelah wudu, ya. Nah, selanjutnya yang 4 yaitu hal-hal yang membatalkan wudu. Apa saja sih hal-hal yang membatalkan wudu anak-anak? Nah, hal-hal yang membatalkan wudu yaitu A. Buang angin dari dubur, maksudnya kentut ya anak-anak, ya. Bisa kita kenal dengan kentut. Ketika kita memiliki wudu dan kita kentut, nah, atau buang air dari dubur, dari kemaluan kita yang belakang ya anak-anak, ya, maka wudu kita batal, ya. Ketika kita ingin melaksanakan sholat kita kentut, maka kita harus laksanakan wudu kembali anak-anak, ya. Nah, selanjutnya yang B, buang air kecil, ya. Ketika kita sudah melaksanakan wudu namun kita buang air kecil, maka wudu kita batal, ya. Selanjutnya yang C, buang air besar, ya. Itu dapat membatalkan wudu juga. Yang D, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Jika kita menyentuh kubul atau kemaluan depan kita, dubur atau kemaluan belakang kita, ya, dengan telapak tangan ya anak-anak, ya, maka wudu kita batal, ya. Maka dari itu kita harus laksanakan wudu kembali, ya. Nah, selanjutnya yang E, tidur, ya. Kenapa sih tidur bisa membatalkan wudu? Karena khawatir ketika tidur itu kita buang angin atau kentut. Maka dari itu jika kita memiliki wudu dan kita tidur, ya, maka wudu kita batal ya anak-anak, ya. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Yang F yang terakhir yaitu hilang akal karena mabuk atau gila ya anak-anak, ya. Jika kita memiliki wudu, nah tiba-tiba kita gila anak-anak, ya, maka wudu kita batal anak-anak. Atau mabuk ya anak-anak, ya. Nah, maka wudu kita batal. Jika kita ingin melaksanakan sholat, maka kita harus, ya, melaksanakan wudu kembali. Bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah. Nah, baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran jarak jauh hari ini telah sama-sama kita lewati.
Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama, khususnya bagi diri kita sendiri anak-anak ya. Amin. Nah, baik anak-anak, alhamdulillah ada penugasan ya anak-anak ya. Anak-anak bisa kerjakan bukunya halaman 42 pada kegiatan Insya Allah Aku Bisa dan Ayo Berlatih ya anak-anak ya. Jadi anak-anak pada kegiatan Ayo Berlatih, anak-anak bisa menyusun secara berurutan rukun wudhu, yang mana di bawah ini ada membasuh kedua tangan sampai siku, ada membasuh muka, mengusap kepala, niat membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ini belum berurutan ya anak-anak ya. Anak-anak bisa urut dari nomor 1 sampai nomor 5 ya anak-anak ya, tentang rukun wudhu. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Nah baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran jarak jauh hari ini telah sama-sama kita lewati ya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.